Selamat malam. Haha, udah seminggu lebih nggak eh, nggak ngupload karena bukannya nggak keluar, bukannya nggak pergi-pergi, tapi eh, eh, emang lagi nggak bikin video aja karena quote unquote lagi istirahat post sempro dan post revisi. Ya, jadi eh, revisinya nggak terlalu banyak, cuman eh, pas teknik penulisan itu mendadak jadi banyak. Nggak tahu gimana ceritanya. Dari tesis konselornya nggak kelar-kelar. Ada yang page number lah salah, ada yang hmm, apa namanya referensi apa segala macam. Ternyata ya lebih ribetnya bukan di revisi revisi konten, tapi ternyata malah di bagian revisi penulisan, format penulisan. Gua kayak astagfirullahaladzim. Kayak revisi, kirim balik, dibalikin, revisi lagi, revisiin, kirim lagi, dikirim balik lagi. Wah gitu terus sampai kalau di inbox email kampus gue sampai 7 apa 8 gitu replyan email gue sama si tesis counselor ini. Cuman ya udah, setelah perang yang lumayan capek itu, karena ternyata di bagian penulisan tuh agak lebih repot dan teknis gitu. Kayak gue baru ngeh kalau di skripsi itu cover itu nggak ada nomor halamannya. Terus daftar isi sampai daftar gambar dan daftar lampiran itu halamannya pakai nomor halaman, tapi nomor halamannya pakai angka Romawi dan tempatnya ada di tengah bawah. Terus habis itu untuk setiap awal bab penomoran halaman di tengah bawah juga dan pakai angka biasa. Oh, dangdutan. Ya, dan pakai angka biasa 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau setiap awal halaman, awal bab itu letaknya ada di tengah bawah dan halaman kedua dan selanjutnya itu ada di kanan atas. Kayak wah, gila. Dan ternyata susah ngerjainnya. Maksudnya kayak kalau nggak familiar sama Microsoft Word and stuff, gue nggak tahu ya di Google Docs bisa atau enggak, tapi gue ngerjainnya di Microsoft Word dan wah repot lagi. Terus habis itu ada lagi revisi-revisi di penulisan referensi. Kayak ternyata nggak boleh pakai ngambil dari jurnal gitu, nggak boleh nulis. Soalnya ada si jurnal ini penulisnya ada beberapa, ada 3 atau 4 orang penulis.
ya harus ditulis satu-satu gitu namanya, nggak boleh DKK atau et al. Gue cuman bisa istighfar ya, dah istighfar, capek. Terus habis itu ya udah deh, bener-bener habis itu istirahatlah saya. Cuma kalau rumah tuh cuma bener-bener kayak ke kampus kelas S2 atau eh, atau hari Jumat dan weekend kalau mau pergi sama Adin. Ditambah lagi Jakarta makin kelihatan musim hujannya, jadi ya udah mostly di bulan Desember ini gue pakai mobil aja udah buat kemana-mana. Cuman iya agak kaget ya karena udah lama nggak daily use-nya pakai mobil. Kayak mahal ya bensin gitu. Jadi gitu-gitu aja udah kerjaan gue. By the way masih belum dapat magang juga. Dari kampus udah ini sih udah tahu kalau gue masih belum dapat magang, dan karena gue mau magangnya di kampus juga, kemarin udah sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu divisi yang mau nerima gue. Mereka bilang Januari lah bisa mulai. Oke, finger cross, wish me luck aja. Mudah-mudahan per Januari itu udah bisa mulai, karena kalau lewat dari Januari alias Februari jatuhnya aing enroll. Berarti di semester 8 baru ngambil matkul internshipnya. Which takut menyusahkan. Takut menyusahkan karena bentrok sama campaign. Terus habis itu juga update lagi kalau audience campaign gue tadinya itu mahasiswa dan staf kampus gue, tapi ternyata sama kampus itu tidak diperbolehkan untuk mahasiswa ngambil penelitian ataupun project yang objek penelitiannya atau audience projectnya adalah kampus gitu. Jadi setelah riweuh-riweuh dengan revisi teknis penulisan, lagi-lagi gue dihebohin sama ganti audience, ganti target, which jadi banyak yang dirubah. Label dan lain-lainnya berubah karena tadinya di latar belakang gue itu adalah si kampus, jadi aja berubah. Jadinya audiensnya gue ambil
dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Kenapa diperjelas Bintaro Jaya, Tangerang Selatan? Karena kalau Kelurahan Bintaro sendiri itu adanya di Jakarta Selatan. Sedangkan perumahannya Bintaro Jaya itu udah di Tangerang Selatan semua. Dan data yang gue dapat sebelumnya itu udah data dari Tangerang Selatan. Ya udah jadi rubah. Untungnya sih jadinya cuma rubah audiens aja ya, nggak sampai ngerubah yang major. Sebenarnya major sih, karena jatuhnya latar belakang gue yang berubah. By the way, udah makin deket ke campaign gue. Gue mau narok campaign gue mulai start di bulan Februari akhir atau Maret awal. Kenapa? Karena biar enggak tabrakan sama pemilu. Nah, sekarang jam 22.11, udah mau setengah 11. Kenapa gue baru keluar jam segini? Karena tadi aku nggak mau keluar, mau di rumah aja, karena pengeluaran bulan ini udah membengkak ya, sayang. Jadi kayak keluar kalau perlu aja. Terus habis itu gue mikir, udah lama nih, udah 2 minggu nih nggak ada konten, nggak ngepost gitu. Karena gue berusaha pengen menjaga at least tetap ada audiensnya untuk si campaign gue, si non skripsi gue, si project gue, biar nanti pas projectnya jalan audiensnya tetap termaintain dan tetap ada audiensnya lah gitu, nggak nol banget gitu. Londoners gitu. Sekalian juga udahlah night ride lah, buat sekalian konten, sekalian biar nggak jadi tai males amat gitu ya di rumah ya kak. Kan maksudnya udah mah nganggur, tiduran doang di rumah, kurang benyek. Kalau benyek beneran dah jadi tai males. Ya udah sekalian juga si Adin lagi nonton festival gitu. Nah, ini sekalian deh jemput Adin. Oh terus abis itu juga akhir bulan kemarin itu Adin wisuda S1. Jadi terpaksa gue harus pakai mobil karena banyak barang yang dibawa. Ditambah dia kan wisuda pakai kebaya ya. Gimana ya kalau naik motor? Orang dia mah pakai celana aja naik motornya repot. Gitu deh, ya udah. Tapi gue mau penasaran juga, pengen ngetes night ride di weekdays di tengah-tengah minggu. Sekarang hari Rabu. Apakah
macet juga di jam 10:30 malam ini, atau sudah tidak macet. Tapi kelihatannya sih tadi di Deplu masih macet ya, karena ya udah raja-raja terakhir ya, menuju raja terakhir Deplu buat yang rumahnya di Tangsel, Bintaro dan sekitar. Iya sih Bintaro sih, karena kalau BSD pasti lewat tol, nggak lewat Deplu, ngapain amat. Terus gue juga lagi bingung juga mau bikin konten apa, karena kehidupan gue cuma berputar di non skripsi, kelas kuliah S2, non skripsi kuliah S2, mentok-mentok siaran di kampus. Bingung juga mau ngomongin apa, terus abis itu mau ngebahas apa, rutenya juga boring gitu-gitu aja, sini lagi, mau San Mori sendirian juga, kecuali kalau lagi ada Adin, itu pun ibunya susah ya dibangunin, sama kayak saya. Jadi gue bingung deh mau ngomongin apa. Mungkin coba bentuk konten lain, tapi apa gitu. Mungkin kalau ada yang punya saran, mendingan gue ngomongin apa gitu, atau bikin konten apa, atau mungkin Damar kalau lo nonton, katanya kan lo penonton setia nih, kasih ide dong, bikin apa. Damar tuh adik kelas gue di kampus yang sama-sama anak radio. Emosi, sorry. Damar tuh adik kelas gue di kampus yang sama-sama ngurusin radio, dan kebetulan dia di divisi yang sama gue dulu, yaitu di music specialist, dan dia ngurus acara yang sama gue, dan kita sering siaran bareng. Shout out Damar yang katanya penonton setia YouTube dengan 10 viewers per video ini. Ya udah, sekarang udah nyampe di daerah Senayan. Mungkin gue mau nelpon Adin dulu, nanya jemputnya di mana. Terus kita lanjutin lagi nanti. Oke, balik lagi. Karena gue bingung. Venue-nya katanya di Indonesia Area. Dan gue nggak tahu Indonesia Arena tuh yang mana. Demit. Ini pintu keluar mana ya? Soalnya bisa aja sih gue ngelihat di ini Fine Friends-nya Adin. Kayak ini deh. Gue lihat di Fine Friends-nya Adin aja deh. Oke, kita telepon Adin lagi. Hey Siri. Oke. Oh iya, lihat sekarang. Oke. Bentar, aku football dulu. Nah, dana kecil guys. Oh, yaudah Yol, masuk Yol. Masuk sini. Ini bisa buat bayi anak umur 3 tahun toh.